Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel saya. Jadi hari ini sudah memasuki bulan suci Ramadan. Jadi untuk teman-teman yang menonton video ini, semoga kalian sehat-sehat saja dan semoga puasanya lancar dari awal sampai akhir nanti. Nah, hari ini kita akan membahas tentang penganggaran untuk manajemen strategik dan pengendalian keuangan. Saya Kisah Naswa dengan NIM 202100800174. Nah, masuk ke pembahasan kita yang pertama, yaitu di sini ada pendahuluan. Nah, pendahuluannya ini adalah pencapaian keberhasilan dan kinerja yang baik suatu perusahaan tidak dapat dicapai dengan cepat atau instan dan dalam waktu yang sekejap. Banyak pasang surut dan proses yang tidak mudah dalam mencapai kesuksesan suatu bisnis atau usaha. Beberapa contoh perusahaan yang mengalami pasang surut dalam menjalankan bisnis dan usahanya, yaitu di sini ada contoh dari Japan Airlines atau biasa disingkat dengan JAL. Ini merupakan perusahaan maskapai penerbangan internasional ternama milik negara Jepang. JAL pada tahun 2010 pernah mengalami kesulitan keuangan dikarenakan menumpuknya hutang dari perusahaan maskapai tersebut. Beberapa penyebab dari penumpukan hutang tersebut dikarenakan perencanaan investasi perusahaan yang kurang tepat, di mana JAL melakukan investasi pada The X House Hotel di New York yang ternyata tidak menguntungkan. Akibat dari ketidaktepatan perencanaan investasi tersebut, maka JAL terpaksa melakukan pengurangan pegawai sebanyak 15.661 orang yang dirumahkan hingga pertengahan tahun 2013. Namun, pada akhir 2014 dan awal 2015, JAL telah mampu bangkit kembali melalui perubahan organisasi besar-besaran dan juga fokus pada keselamatan penerbangan jaringan. Sumber daya manusia yang profesional, inovasi, dan kreativitas. Nah, itu mungkin pendahuluan dari pembahasan kita ini. Kita masuk ke budgeting atau penganggaran. Nah, pada masa sulit saat ini, di masa kemarin COVID-19, banyak terjadinya pengurangan pegawai dan berdampak terhadap meningkatnya pengangguran. Maka banyak karyawan yang khawatir akan keberlangsungan pembayaran gaji. Nah, oleh karena itu, untuk memastikan pembayaran gaji dari karyawan tersebut, maka suatu perusahaan perlu melakukan penganggaran, perencanaan, dan pengendalian mekanisme bagaimana perusahaan tersebut dapat mengelola pemasukan dan pengeluaran sehingga mampu membayar upah dan gaji seluruh karyawan pada saat jatuh tempo. Oleh karenanya, proses perusahaan merencanakan pengeluaran dan pemasukan atas uang atau cash out dan cash in, atau aliran uang atau bisa disebut juga cash flow, disebut dengan penganggaran. Lebih lanjut, menurut Rider pada tahun 2014, untuk mengawali sebuah perencanaan, maka diperlukan proses anggaran, sehingga anggaran merupakan bagian dalam perencanaan keuangan. Adapun anggaran yang diperlukan dalam perencanaan keuangan adalah sebagai berikut. Di sini ada anggaran penjualan atau anggaran pendapatan yang bertujuan untuk mengidentifikasi produk atau layanan apa yang direncanakan untuk dijual. Selanjutnya ada anggaran produksi. Jika merupakan perusahaan manufaktur, anggaran produksi bertujuan menentukan tingkat atau jumlah produksi atau juga layanan yang akan diproduksi atau dihasilkan dengan mempertimbangkan jumlah persediaan yang dimiliki. Selanjutnya ada anggaran operasional, ada anggaran biaya penjualan, anggaran modal, anggaran penelitian dan pengembangan atau R&D, anggaran produk lain, ada anggaran kas, laporan keuangan yang diproyeksikan, tujuan menganalisa dan memprediksi dampak dari rencana dan anggaran yang telah ditetapkan manajemen terhadap profitabilitas dan posisi keuangan termasuk pos-pos kontingensi anggaran. Nah, di sini ada definisi dari anggaran. Nah, anggaran tersebut adalah rencana terperinci yang menggambarkan cara di mana sumber daya keuangan atau moneter akan diperoleh dan digunakan selama periode waktu tertentu. Nah, menurut Lydia,
pada tahun 2014 dan OSIM Etim pada tahun 2017, mereka mengatakan keuntungan dan penerapan anggaran dan perencanaan yang efektif itu satu menjadikan para manajer memiliki perencanaan, meningkatkan komunikasi, membantu para manajer dalam memberikan arah untuk melakukan pekerjaan, mengharuskan manajer untuk berpikir ke depan, membantu dalam memberikan tujuan, membantu dalam mengidentifikasi potensi, membantu mengkoordinir kegiatan organisasi, memastikan bahwa rencana dan tujuan konsisten dengan tujuan organisasi. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kita yang ketiga, yaitu budgeting, strategi, manajemen, dan financial controlling. Nah, di sini ada manajemen strategi dan penganggaran adalah kegiatan yang berbeda tetapi saling berkaitan. Namun, apabila kedua aktivitas tersebut diimplementasikan secara bersamaan, maka dapat berdampak meningkatkan kinerja dan daya saing dari perusahaan. Adapun pengertian dari kedua aktivitas tersebut adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada menurut Blumentritt pada tahun 2006, beliau mengatakan bahwa penganggaran adalah proses pengalokasian sumber daya keuangan suatu perusahaan atau organisasi yang selanjutnya diturunkan ke seluruh unit kerja maupun fungsi-fungsi baik berupa kegiatan bisnis maupun investasi. Nah, di sini juga ada pengertian dari strategi. Menurut Blumentritt juga pada tahun 2006, strategi adalah proses pengambilan keputusan yang mengatur kegiatan bisnis dan investasi perusahaan maupun organisasi yang telah ditargetkan pada hasil tertentu. Nah, peran manajemen strategik dan penganggaran memiliki perbedaan. Manajemen strategik dirancang untuk menetapkan tindakan perusahaan, identifikasi strategi yang akan digunakan untuk bersaing di pasar dan bagaimana mengatur serta mengukur kegiatan internalnya. Penganggaran di sisi lain digunakan untuk mengalokasikan sumber daya keuangan perusahaan yang tersedia secara efisien dan untuk memantau kinerja manajer dan karyawan. Dengan demikian, penggunaan yang tepat dari alat-alat ini tergantung pada pengembangan strategi sebelum keputusan penganggaran. Anggaran yang efektif tidak dapat disusun kecuali perusahaan telah membuat keputusan dan inisiatif strateginya. Tetapi eksekusi strategi cenderung tidak efisien dan tidak efektif tanpa adanya anggaran keuangan. Nah, berikut adalah di catatan saya ini ada bagan yang mana ini tuh merupakan keputusan strategis dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Keputusan untuk mempertahankan dan meningkatkan aktivitas bisnis yang berkelanjutan. Terus yang keduanya, keputusan mengevaluasi peluang perubahan yang bertahap namun substansial. Yang ketiga ada keputusan mempertimbangkan investasi pada kegiatan bisnis baru. Nah, kita ada di pembahasan yang terakhir yaitu rangkuman yang mana di bab ini saya akan merangkum pembahasan kita dari awal sampai akhir. Nah, faktor eksternal yang semakin kompleks pada kondisi saat ini seperti pandemi COVID-19, revolusi industri 4.0 dan juga adanya VUCA yang menyebabkan perilaku masyarakat menjadi sangat dinamis. Oleh karenanya, untuk mengantisipasi perubahan tersebut, perusahaan atau organisasi memerlukan perencanaan dan penganggaran yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan dan efektivitas atas produk-produk atau layanan yang diperkirakan akan diminati oleh masyarakat. Penyusunan perencanaan yang baik dan juga penetapan pengalokasian penganggaran saat pengendalian keuangan yang selanjutnya diimplementasikan berupa strategi dan taktik pada suatu perusahaan akan memberikan peningkatan daya saing perusahaan tersebut dan berkompetisi dengan kompetitor. Nah, itulah pembahasan kita hari ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat bermanfaat bagi saya dan juga teman-teman semua yang menonton video ini. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.